Ini jelas merupakan film horor Jerman paling menakutkan yang pernah saya tonton. Bahkan pecinta film horor senior seperti Wang Junkai dan Yang Mi tidak berani menontonnya. Kedua kalinya dia adalah pengingat penangkaran yang akan dirilis pada tahun 2022. Seluruh film penuh dengan energi tinggi. Sangat disarankan agar Aite dan teman-teman Anda menonton ceritanya bersama. Pemeran utama pria, Xiao Shuai, sedang bermain game di rumah. Tiba-tiba seluruh ruangan langsung diliputi kegelapan. Xiao Shuai yang ketakutan naik ke atas untuk mencari kakak perempuannya. Tetapi sebelum dia membuka pintu, kakak perempuannya tiba-tiba keluar memegang pisau di tangannya dan mulut yang penuh darah. Setelah itu, sang kakak segera meninggalkan rumah bersama Xiao Shuai. Xiao Shuai tanpa sadar menoleh dan melihat hantu yang menakutkan di belakangnya. Namun dalam perjalanan, kakak menghentikan mobil di bendungan dan ingin melompat bersama Xiao Shuai. Xiao Shuai tampak bingung. Tetapi kakak perempuannya terus menarik kakinya. Dia pikir kakak perempuannya gila, jadi dia menendangnya. Sejak itu, Xiao Shuai meninggalkan bayangan psikologis yang sangat serius. Selama lebih dari 10 tahun. Dia telah minum obat setiap hari dan menjalani perawatan psikologis seminggu sekali. Tetapi meskipun demikian, dia tidak pernah bisa benar-benar meredakannya. Bahkan larut malam, dia akan berhalusinasi dan melihat dirinya memegang pisau itu. Kakak perempuan yang meninggal dengan pisau buah juga berdiri di depannya dengan berlumuran darah. Xiao Shuai tertidur dalam keadaan linglung. Tetapi setelah beberapa saat, dia tiba-tiba terbangun oleh suara aneh. Dia berjalan keluar ruangan dengan rasa ingin tahu dan melihatnya. Orang tua dan kakak perempuannya berjalan masuk ke aula bersama seorang wanita tua aneh. Sepertinya dia sedang melakukan ritual aneh. Tepat ketika Xiao Shuai bingung, ada gerakan aneh lain di belakangnya, dan dia mengambil kapak di sampingnya dengan ketakutan. Tetapi detik berikutnya, ketika Xiao Shuai bangun lagi, dia menemukan bahwa orang tuanya telah memanggil dokter untuk memeriksa tubuhnya. Dia segera bertanya siapa wanita tua itu. Tetapi orang tuanya tampaknya tidak saling mengenal sama sekali. Lalu berpikir bahwa Xiao Shuai pasti berhalusinasi. Bahkan saudara perempuan terdekatnya menjadi seperti orang asing. Pada saat ini, khawatir saudara perempuannya dalam bahaya. Xiao Shuai datang ke kamarnya. Tetapi meskipun dia mencari di seluruh ruangan, dia tetap tidak dapat menemukan saudara perempuannya. Namun, begitu dia berbalik, Xiao Shuai segera membuka pintu kaca. Hanya untuk memastikan saudara perempuannya baik-baik saja. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mungkinkah dia benar-benar berhalusinasi? Jadi ketika dia di sekolah, Xiao Shuai menceritakan apa yang baru saja terjadi. Saya memberitahu teman saya Xiao Hong segalanya. Tetapi keduanya belum mengobrol sepatah kata pun. Ketika mereka kebetulan melihat saudara perempuan mereka putus dengan pacarnya. Tapi yang aneh adalah mereka baru bersama kemarin. Jadi bagaimana mereka bisa memalingkan muka begitu cepat? Di kelas pendidikan jasmani, mereka bertiga berlatih seperti biasa. Tetapi saudara perempuan itu tiba-tiba mengalami mimisan yang parah. Hingga kehilangan kesadaran, dan jatuh dengan keras di tanah. Xiao Shuai bergegas untuk memeriksa luka saudara perempuannya. Tetapi setelah beberapa saat, saudara perempuan itu tampak baik-baik saja. Dia sepertinya muncul di rumah, dan Xiao Shuai bergegas mengikuti. Xiao Shuai benar-benar terpana, apakah kondisinya memburuk? Atau apakah sesuatu terjadi pada saudara perempuan saya? Untuk membuktikan tebakannya, Xiao Shuai diam-diam datang ke kamar saudara perempuannya malam itu. Tetapi dia tidak tahu ada iblis yang mengerikan bersembunyi di bawah tempat tidur. Xiao Shuai tidak memperhatikan keberadaan pihak lain. Dia duduk di sampingnya saudara perempuannya untuk melindunginya. Namun detik berikutnya, ada gerakan aneh dari balik tirai. Xiao Shuai segera mengambil tongkat bisbol. Tetapi ternyata tidak ada apa-apa di balik tirai. Namun, saat ini, saudara perempuannya muncul di belakangnya tanpa alasan.
bukannya berterima kasih kepada Xiao Shuai. Saudara perempuan itu mengusirnya. Bahkan saat Xiao Shuai mencoba untuk menjelaskan, dia hanya bisa kembali ke kamar dengan sedih. Namun tidak lama kemudian, dia tiba-tiba menerima pesan teks dari Ah Wei. Mengklaim bahwa ada yang salah dengan obat yang diminum Xiao Shuai. Kemudian segera memintanya untuk bertemu di restoran. Melihat hal tersebut, Xiao Shuai langsung melaju dengan sepeda. Ah Wei sudah menunggunya. Dia tiba-tiba mendengar seseorang memanggilnya. Jadi dia keluar dengan cemas untuk memeriksanya. Tapi begitu dia sampai di koridor, lampu di samping tiba-tiba berkedip, dan pada saat yang sama dia menemukan seorang wanita tak sadarkan diri di luar. Ah Wei ingin membangunkan pihak lain. Tapi detik berikutnya, ketika Xiao Shuai akhirnya tiba di restoran, dia menemukan bahwa Ah Wei sama sekali tidak ada di sini. Dan tidak ada yang menjawab meskipun dia menelepon. Dia melihat sekeliling dengan penuh semangat. Akhirnya menemukan Ah Wei yang sudah mati di dalam mobil. Dan di belakang Xiao Shuai, iblis yang menakutkan tiba-tiba muncul. Xiao Shuai ketakutan dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Lalu memanggil polisi. Tetapi setelah beberapa pemeriksaan, polisi mengira itu hanya kasus bunuh diri sederhana. Bahkan jika Xiao Shuai maju untuk menyelidiki bersama ayahnya, mereka tetap tidak menemukan petunjuk apapun. Setelah kembali ke rumah, semakin Xiao Shuai memikirkannya, semakin aneh perasaannya. Jadi dia mengeluarkan obatnya sendiri dan membukanya dengan pisau. Tapi yang mengejutkannya adalah obat yang saya minum selama lebih dari 10 tahun. Ternyata serangga yang menjijikkan. Tetapi Xiao Shuai tidak mengetahui fungsi serangga ini. Jadi dia membawanya ke sekolah dan memohon kepada guru biologinya untuk memeriksanya. Gurunya mengatakan kepadanya bahwa ini adalah jamur yang hanya dapat berkembang biak pada mayat. Namun guru tersebut tidak memahami kegunaan jamur ini. Jadi dia menyerahkan kartu nama penyihir kepadanya. Segera, Xiao Shuai menemui penyihir Bibi Mei, yang mengetahui kegunaan sebenarnya dari jamur hanya dengan melihatnya. Ternyata ini adalah cara umum yang digunakan oleh penyihir jahat untuk berkomunikasi dengan setan. Tujuannya adalah untuk mengendalikan orang yang mengambil jamur. Setelah itu, Bibi Mei menggenggam tangan Xiao Shuai hanya dalam sekejap mata. Dia melihat segala macam hal aneh yang pernah ditemui Xiao Shuai sebelumnya. Segera setelah itu, Xiao Shuai tiba-tiba merasa mual, dan segera memuntahkan sejumlah besar jamur. Setelah melihat kemampuan Bibi Mei, Xiao Shuai juga memberitahunya tentang situasi saudara perempuannya. Setelah mendengarnya, dia langsung memutuskan bahwa saudara perempuannya mungkin dirasuki setan. Upacara pengusiran setan harus dilakukan sesegera mungkin. Jika tidak, setan akan sepenuhnya menduduki tubuh kakaknya. Setelah mendengar ini, Xiao Shuai segera membawa Yi pulang. Kemudian melakukan upacara pengusiran setan untuk adiknya saat orang tuanya pergi. Tepat sebelum permulaan, Bibi Mei secara khusus memperingatkan semua orang. Ketika iblis muncul, apapun yang terjadi, mereka tidak boleh saling memandang. Jika tidak mereka akan dibawa ke neraka selamanya olehnya. Kemudian mereka tidak menelan satu jamur pun. Digunakan untuk menjalin kontak dengan setan. Kemudian dia mulai melantunkan mantra lagi. Dalam waktu kurang dari setengah menit, setan perlahan bangkit di belakang mereka. Beberapa orang segera mengencangkan saraf mereka, dengan erat dan mengendalikan mata mereka. Tapi iblis langsung merasuki Bibi Mei saat mereka tidak memperhatikannya. Namun detik berikutnya, lampu tiba-tiba menyala, dan iblis itu menghilang. Ternyata orang tua Xiao Shuai telah kembali. Tanpa basa-basi lagi, mereka mengeluarkan perintah untuk mengusir Bibi Mei. Xiao Shuai ingin menjaga Bibi Mei, tetapi dihentikan oleh orang tuanya. Dia tidak mengerti mengapa orang tuanya menghentikannya. Atau adakah rahasia yang mereka sembunyikan? Dan ketika dia pergi ke sekolah keesokan harinya, Xiao Shuai kembali menemui hal yang sangat aneh. Di depan semua guru dan siswa di sekolah, seorang pria menikam mulutnya dengan pisau. Pria itu melompat turun dari atas gedung tinggi.
Melihat ini, Xiao Shuai bergegas dan membantu dokter menyelamatkan pria itu. Tetapi tidak lama kemudian, mereka tiba-tiba menemukan parasit yang mengerikan dari mulut pria itu. Xiao Hong juga mengambilnya di tanah, dan mengatakan pada dirinya sendiri dengan intuisinya. Pria itu pasti telah meminum obat di dalamnya untuk menyebabkan kecelakaan itu. Jadi dia menemukan pabrik pengolahan yang bertugas memproduksi obat sesuai alamat di kotak obat. Lalu menyelinap ke dalamnya secara diam-diam. Setelah beberapa pencarian, Xiao Hong benar-benar menemukan mayat tanpa data untuk membudidayakan jamur di sini. Tetapi para pekerja tersebut dapat mengumpulkan jamur tersebut tanpa mengubah wajah mereka. Melihat pemandangan yang begitu mengerikan, Xiao Hong ketakutan dan langsung kabur. Di sisi lain, ketika ayah dari pria yang melompat dari gedung datang ke rumah sakit untuk mengunjungi putranya, dia melihat bahwa Xiao Shuai tampak seperti anak yatim piatu yang pernah dia temui sebelumnya. Jadi dia memberitahu Xiao Shuai sebuah rahasia yang mengejutkan. Setelah mendengar berita itu, Xiao Shuai tidak dapat menerimanya untuk waktu yang lama. Jadi dia bergegas ke bangsal kakeknya untuk menanyakan kebenarannya. Tetapi dia tidak menyangka kakeknya akan meninggal lebih dulu. Namun, saat Xiao Shuai sedang putus asa, seorang dokter tiba-tiba muncul di belakangnya. Ketika Xiao Shuai bangun lagi, dia mendapati dirinya diikat ke kursi di rumah, dan pembunuhnya juga adalah psikiaternya. Tapi yang membuat Xiao Shuai semakin tidak terduga adalah dokter hanya mengangkat tangannya sedikit. Lalu sebuah ruang rahasia terbuka di dinding di sampingnya tanpa alasan. Setelah Xiao Shuai menyadari ada yang tidak beres, dia berjuang mati-matian untuk melarikan diri dari sini. Tetapi dia akhirnya didorong ke jalan rahasia oleh dokter. Dinding koridor ditutupi dengan setan yang tak terhitung jumlahnya. Di ujung koridor, orang tuanya dan kakak sedang menunggunya. Ketika dia tiba, masih ada senyum aneh di wajahnya. Tetapi ayahnya mengatakan kepadanya bahwa iblis telah mengendalikan keluarga Xiao Shuai bertahun-tahun yang lalu. Mereka tidak berdaya untuk melawan. Anda hanya bisa membiarkannya mendominasi untuk membudidayakan inangnya sendiri. Iblis memanipulasi mereka untuk memberi makan keturunannya dengan jamur sampai mereka mencapai usia dewasa. Kemudian mereka dapat memiliki inang baru lagi. Dan orang yang awalnya dianggap sebagai tuan rumah adalah kakek Xiao Shuai. Sekarang kehidupan kakek akan segera berakhir. Iblis hanya dapat terus mengendalikan mereka dengan menjadi parasit di tubuh inang jantung. Xiao Shuai adalah kandidat terbaik untuk parasitisme ini. Kemudian mereka memperbaiki Xiao Shuai di kursi. Lalu duduk dalam dua baris saling berhadapan. Dengan tangan di pagar detik berikutnya, iblis di tubuh mereka langsung meninggalkan tubuh mereka. Kakek tiba-tiba bangkiti, dan lewat 7 lubang Xiao Shuai perlahan menempel di tubuhnya. Pada saat kritis, Xiao Hong tiba-tiba menemukan tempat ini. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung menuangkan bensin ke beberapa orang, menjatuhkan kakek ke tanah, dan membakar seluruh ruang rahasia. Akhirnya melarikan diri ke sini bersama Xiao Shuai. Xiao Shuai juga mengambil kesempatan untuk mengeluarkan parasit di mulutnya, dan melemparkannya ke dalam api yang berkobar bersama. Untungnya, keduanya bertemu dengan teman lain setelah mereka keluar. Jadi mereka segera masuk ke mobil yang lain dan pergi dari sini. Namun di tengah jalan, iblis yang sekarat tiba-tiba muncul di depannya, mengeluarkan raungan histeris terakhir. Melihat hal tersebut, Xiao Shuai menginjak rem dengan cepat. Namun hampir jatuh ke tebing dengan mobilnya. Beruntung Xiao Hong bereaksi tepat waktu, dan keduanya bekerja sama. Dia akhirnya menyelamatkan temannya. Setelah krisis teratasi, ketiganya yang selamat dari malapetaka itu. Orang-orang berjalan di jalan yang sepi. Tetapi sebelum mengambil beberapa langkah, papan reklame jamur besar tiba-tiba muncul di depan mereka, dan krisis yang sebenarnya baru saja dimulai. Baiklah, itu saja untuk cerita hari ini. Tunggu edisi berikutnya.